Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Jumat Agung. Kita mengenang kembali penderitaan dan kematian Yesus, Tuhan kita. Lewat kematiannya, kita ditebus atas dosa dan mendapat kehidupan dalam Kristus. Marilah kita datang kepadanya, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kamu, cambuk dia. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Dia Isa. Minggir, mundur, minggir, ayo. Angkat. Angkat masaknya. Lepas talinya. Waktu tengah hari, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Sudah selesai. Iya, Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari Bapak Ibu kita sambut ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini dengan naikkan satu pujian, Tertunduk Kepalamu. Dan durita jami
bukit Golgota, Tuhanku disalibkan dan dosa dunia ditanggung olehnya. Tercurah darahnya, tertumpah disiksa, menanggung sengsara bagimu dan bagiku, sebagai bentuk kasih-Nya yang besar bagi kita. Kebaktian Jumat Agung ini kita mulai dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan kita. Sesungguhnya, kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan Menyertai saudara juga. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini kita bersama-sama mengenang peristiwa yang membawa anugerah kehidupan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena lewat kematian-Nya di kayu salib, maka membawa kepada keselamatan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan Tuhan menyerahkan nyawanya bagi tebusan setiap kita, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah kehidupan. Kita sudah mati bersama dengan Kristus ketika peristiwa di kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Dan lewat kematian Kristus itu kita memiliki hidup Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga bukan kedagingan lagi yang menguasai hidup ini, tetapi Allah lewat Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam setiap kita. Mari lewat ibadah Jumat Agung di pagi hari ini, kita terus mengasihi Tuhan. Kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tentang cinta kasih-Nya yang besar. Sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, apa yang kita perbuat, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. yang dikasihi Tuhan, pada hari yang seperti ini 2000 tahun yang lalu, Yesus berjalan tertatih-tatih mengayunkan langkahnya satu demi satu, sambil memikul salib untuk dipalangkan di atas kayu salib di Golgota. Sungguh sangat berat penderitaan Yesus. Keringat bercampur darah membasahi seluruh tubuhnya.
Tetapi sesungguhnya perjuangan, kesetiaan dan penderitaannya sudah dimulai sejak inkarnasinya ke dunia di dalam natur ilahi dan natur kemanusiaannya. Ketika masih bayi, ia sudah hendak dibunuh oleh Herodes, mengalami pencobaan di padang gurun. Dan jangan salah, dalam natur kemanusiaannya, Yesus bisa berdosa dan gagal. Detik demi detik dalam pelayanannya, Yesus terus berjuang mengemban tugas dari Sang Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Apa jadinya jika Yesus satu kali saja berdosa? Maka sia-sialah iman kita. Tak ubahnya kita dengan orang dunia ini. Tetapi surat Filipi mencatat, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena kesetiaannya, maka Sang Bapa begitu meninggikan dia. Marilah kita seharusnya begitu menghargai, menggenggam erat, tidak meremehkan karya penebusan Sang Kristus yang tidak terbandingkan dengan segala sesuatu di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu kita sambut pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan Yesus dianiaya, tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
ini dicatat, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan, tidak mungkin ada keselamatan. Kita pujikan oleh kuasa darahnya.
suara akan menaikkan satu pujian lagu tema di dalam Paskah tahun ini. Mari kami undang Gugur untuk bisa maju ke depan. Setelah nanti 3 bait dinyanyikan kur kuserahkan semua, nanti akan disambut bersama-sama dengan jemaat di bait yang pertama dan bait yang ketiga.
Terima kasih untuk cinta kasih yang besar. Tuhan menyerahkan hidupnya bagi kami, sehingga kami mendapatkan anugerah kehidupan Kristus di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami hendak merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam kami dan di antara kami. Bantu kami untuk mengerti isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang kami renungkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita membuka kitab Roma pasal 6, ayat yang ke-11, yang menjadi tema kita di masa raya Paskah pagi hari ini. Roma pasal 6 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, kuserahkan hidupku, apa yang kau perbuat bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekilas kalau kita membaca tema ini, maka seperti ada transaksi yang harus dilakukan atau terjadi antara Allah dan manusia. Allah sudah melakukan banyak hal, bahkan menyerahkan hidupnya, nyawanya bagi setiap kita. Lalu sekarang Allah meminta kepada kita apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Sepertinya ada kehendak, ada maksud tertentu yang harus kita lakukan karena Tuhan sudah melakukan dan memberikan nyawanya bagi setiap kita. Untuk boleh mengerti dan memahami akan kalimat tersebut, maka kita perlu memahami peristiwa tentang kematian Kristus yang sudah kita lihat. Satu cuplikan singkat peristiwa kematian, penyaliban Kristus di kayu salib. Bahwa lewat kematian Kristus maka sudah selesai apa yang menjadi tugas Yesus di dalam dunia ini. Tuhan sudah mengerjakan sampai akhir, menyelesaikan dengan sempurna. Bahasanya taat sampai mati di kayu salib. Kata sudah selesai bukan karena satu kalimat keterbatasan, keputusasaan, sehingga kemudian menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Bapa. Tetapi untuk menyatakan rahmat-Nya kepada setiap kita,
bahwa tugas yang diemban oleh Yesus, kalau kita merujuk dalam kitab Perjanjian Lama, maka nubuatan-nubuatan yang dibuat oleh para nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena upah dosa adalah maut, manusia mendapatkan murka Allah, mengalami kematian yang kekal di dalam hidupnya. Maka ketika kematian Kristus di kayu salib, murka Allah atas dosa sudah selesai. Karena sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Kata selesai juga memiliki makna bahwa karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dan lakukan sudah selesai dengan sempurna. Dan sekali dilakukan, berlaku untuk selama-lamanya. Ada pengampunan yang Tuhan berikan atas setiap manusia yang berdosa melalui tertumpahnya darah Kristus yang tercurah di Golgota. Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatunya. Dan ketika Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya, memberikan anugerah kehidupan kepada setiap kita, maka sambutan atau respon apa yang kita berikan sebagai bentuk iman kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan, memulihkan kehidupan kembali. Kita ingat peristiwa Taman Eden. Taman Eden adalah satu tempat di mana Allah dan manusia hidup bersama-sama. Dan ketika dosa manusia ingin menjadi seperti Allah, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden, tinggal di dalam dunia ini. Mendapatkan upahnya yaitu maut, terputusnya hubungan dengan Allah, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, tidak lagi memiliki keintiman bersama dengan Allah. Tetapi peristiwa kematian Kristus yang kita peringati di pagi hari ini, maka pemulihan itu terjadi. Manusia kembali memiliki keintiman bersama dengan Allah. Dikembalikan hubungannya, dipulihkan, dan akan menikmati Taman Eden Firdaus yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu peristiwa kematian Kristus di pagi hari ini sekaligus menjadi satu tugu peringatan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita diingatkan bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Kalau kita telah mati terhadap dosa lewat kematian Kristus di kayu salib, kita bersama-sama mengalami kematian. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan setiap kita. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menghambakan diri kembali kepada dosa itu.
Sebelum kita menerima Kristus, Tuhan kita adalah dosa. Kita mau lepas dari dosa tidak bisa. Kita terbelit, terbelenggu dan tidak berkutik atasnya. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan setiap kita. Dosa tidak lagi tinggal di dalam hidup kita, membelenggu kita. Tetapi dosa ada di luar kita. Ia membujuk, merayu setiap kita untuk kembali jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita jatuh kembali ke dalam dosa, bukan karena dosa yang kuat melilit membelenggu kita, tetapi karena kita mau kembali hidup di dalam dosa itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang telah menerima Kristus, percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka dosa tidak berkuasa lagi. Dosa sudah mati, tidak hidup lagi di dalam diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi atas diri orang-orang yang percaya kepada Kristus? Kalau dosa tidak berkuasa, dosa sudah mati di dalam kehidupan setiap kita. Kedagingan tidak lagi menguasai hidup kita. Maka yang terjadi atas orang-orang percaya adalah bahwa hidup kita bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan sekarang memiliki hidup Kristus. Mari kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita. Hidup kita adalah milik Kristus. Kristus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus tinggal di dalam kehidupan setiap kita, maka Kristus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kristus yang mengendalikan hidup kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, karena beriman bukan hanya sekedar satu perkataan yang keluar lewat mulut kita, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar itu digarisbawahi. Tetapi beriman kepada Kristus berarti dengan segenap hati kita, dimulai dari dalam hati kita. Mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi sikap perilaku kita. Di mana kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus. Mari kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Sungguhkah kita ini sedang benar-benar beriman kepada Kristus? Atau hanya kita berkata, aku percaya kepada Kristus, tetapi hanya di permukaan saja. Karena kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka hati kita, pikiran kita, sikap perilaku kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita percayai, apa yang kita imani di dalam kehidupan yang kita jalani.
Lalu pertanyaan muncul dalam kehidupan kita. Dan seringkali orang bertanya, kan kita masih hidup di dalam dunia. Kedagingan masih ada di dalam kehidupan di mana kita ada di dalam dunia ini. Dan ketika nafas hidup ada di dalam diri kita, maka kita tidak bisa lepas dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi kembali kita diingatkan. Kalau kita percaya kepada Roh Kudus, maka kepada Kristus, maka Kristus memberikan Roh-Nya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mengizinkan Roh Tuhan bekerja atas kehidupan kita, maka yang menjadi pengendali hidup kita bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi kemanusiawian kita, tetapi yang mengendalikan diri kita adalah Roh Allah. Roh Allah yang akan menarik kita dengan kuat, menggerakkan kita untuk menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, kita ditarik untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu bisa coba refleksi di dalam diri sendiri. Setiap kali kita hendak melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka selalu Roh Kudus mengingatkan dalam hati kita. Roh Kudus memakai orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus memakai firman-Nya lewat perenungan-perenungan yang kita gunakan, yang berbicara untuk mengingatkan kita, menegur kita, bahwa apa yang akan kita kerjakan adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita mengabaikannya. Seringkali keegoisan kita menguasai seluruh kehidupan setiap kita. Padahal setiap kita diingatkan bersama-sama bahwa orang yang percaya kepada Kristus, maka hidupnya diarahkan kepada Kristus dan Roh Kudus yang akan memimpin dan mengubah kehidupan setiap kita. Oleh karena itu miliki keintiman secara pribadi bersama dengan Kristus. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus sudah dibayar lunas bagi setiap kita. Mari kita yang percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib, yang telah menebus segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Maka marilah kita hidup bagi Kristus. Hidup di dalam Kristus Yesus. Gambaran yang sangat jelas digambarkan oleh Injil Yohanes. Yesus digambarkan sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kalau kita ingin memiliki kehidupan Kristus di dalam hidup kita, maka tidak ada jalan dan cara lain selain kita melekat erat kepada Kristus. Ranting itu harus melekat kepada pokok anggur. Dan ketika hati kita melekat kepada pokok anggur itu, maka kita akan mendapatkan asupan makanan dari pokok anggur itu. Ibarat tanaman, kita akan mendapat getah dan suplai makanan dari pokok anggur itu sehingga tetap terus melekat dan bahkan ranting-ranting yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi besar
bisa menghasilkan buah karena ia melekat erat kepada ranting, kepada pokok anggur itu. Ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Bagaimana kita bisa hidup meninggalkan, mematikan kedagingan kita di tengah-tengah kita hidup di dalam dunia ini? Maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita tinggal di dalam Kristus. Sehingga yang mengisi hati kita, yang mengisi pikiran kita, yang mendorong perilaku kita, bukan lagi dosa dan kedagingan yang sudah mati, tetapi yang mendorong kita, yang memotivasi kita, yang menarik kita adalah Kristus lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Berakarlah kuat di dalam Kristus. Terus kejar dan cari untuk mendapatkan asupan makanan kerohanian di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berhenti mencari kesenangan hidup sendiri, tetapi mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Dan ketika kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka Galatia pasal 5 ayat 16 menuliskan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima dan menyambut bahwa Kristus sudah menyerahkan hidupnya bagi setiap kita, lalu kita menerimanya, kita mengamininya, kita mengimaninya, maka yang terjadi seharusnya di dalam kehidupan kita, terus dari hari ke hari akan diperbaharui seperti Kristus lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus sendiri yang akan memimpin dan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena orang-orang yang menerima Kristus di dalam kehidupannya, maka dia tidak lagi ada di dalam dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Sangat jelas kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah lewat peristiwa Jumat Agung, setiap kita diingatkan. Orang yang percaya kepada Kristus lewat kematian Kristus di kayu salib, maka dosa kita sudah dihapus. Dosa kita sudah diampuni, sudah dibersihkan dan dibayar lunas oleh kematian Kristus. Dan jikalau dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal-hal yang menggoda kita,
ketika kita menyadarinya, maka kembali arahkan pandangan kita, hidup kita kepada Kristus yang akan menolong kita lewat Roh Kudus-Nya yang akan memimpin dan menuntun setiap kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merespon lewat anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita di pagi hari ini. Berimanlah dengan benar. Hiduplah di dalam terang kebenaran firman-Nya. Maka Kristus sendiri yang akan memerintah atas kehidupan setiap kita. Kristus sendiri lewat Roh Kudus-Nya yang akan menuntun jalan kebenaran sampai kepada akhirnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih karena anugerah kehidupan menjadi milik kami ketika kami percaya kepada Kristus. Terima kasih karena upah dosa Tuhan gantikan dan sekarang hidup kami dipulihkan di dalam Kristus. Bahkan lewat perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan kirimkan Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun setiap langkah kami. Di tengah-tengah persimpangan-persimpangan jalan yang sulit untuk kami pilih, Roh Kudus akan menuntun, memberi pilihan yang tepat. Ajari kami menyambut anugerah keselamatan dengan sungguh-sungguh beriman, menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah pengampunan, untuk anugerah keselamatan, anugerah kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus untuk mengenang pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan untuk menghantar ini kita naikkan pujian Yesus bawaku dekat. Yesus
Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Memohon rahmat pengampunan-Nya, sehingga setiap kita yang sudah dibaptis mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, diperkenan menghampiri di meja perjamuan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, dengan segala kerendahan hati kami, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa pergulatan batin kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Maka kiranya melalui perjamuan di pagi hari ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Mari kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hosti dan anggur yang ada di depan ini, agar Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskannya, dan lewat lambang tubuh dan darah Kristus, setiap kita boleh merasakan hadirat dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kita lewat perjamuan kudus di pagi hari ini. Allah yang Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kiranya pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, kasih-Mu menjadi kasih kami.
Layakkan setiap kami umat-Mu untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali." Layanilah mereka. Layanilah mereka dengan kasih. Layani mereka dengan kasih. Layani mereka dengan kasih. Bapak Ibu yang sudah menerima hosti dan anggur agak berbeda dengan yang biasanya. Jadi yang paling atas itu hosti, nanti Bapak Ibu buka. Kalau akan minum anggur, maka dibalik baru dibuka. Saya beri kesempatan sejenak Bapak Ibu dapat melihat ayat dalam Alkitab di atas hosti.
Itulah berkat perjamuan kudus firman Tuhan yang Tuhan beri secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Mari kita mengangkat hosti kita. Makanlah sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati bagi kamu, dan terimalah Dia di dalam kehidupanmu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anggur Bapak Ibu dapat balik di belakangnya dan Bapak Ibu dapat buka. Mari kita mengangkat anggur kita. Minumlah sambil kita mengenang pengorbanan Kristus dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pujian kuasa salibmu akan dinaikkan atau dipujikan oleh Dilan dan Alin, dan kemudian nanti di dalam ref atau kornya kita sambut bernyanyi bersama-sama. Yang
rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami pagi hari ini boleh merayakan kematian-Mu. Engkau sudah menggenapi, bahkan membuktikan akan kasih-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami, yang sebenarnya kami tidak layak untuk menerimanya. Engkau yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi berdosa gara-gara Tuhan mau menanggung dosa dan kesalahan kami. Bahkan hukuman yang sebetulnya ditimpakan kepada kami karena kejahatan dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, untuk darah-Mu yang berkuasa mengampuni dosa kami, berkuasa Tuhan untuk memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kami. Darah-Mu yang berkuasa itu juga Tuhan, yang menghapus segala penghukuman yang seharusnya diberikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar itu Tuhan, yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak lagi memperhitungkan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sebab semuanya Tuhan, sudah Engkau bayar lunas di atas kayu salib. Pengorbanan darah-Mu yang mahal, yang sempurna, telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami sekaligus menerima anugerah hidup kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbuat sesuatu bagi kami. Engkau sudah rela menyerahkan hidup-Mu, nyawa-Mu bagi kami. Bila setiap kami juga meresponi akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga oleh karena kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun apa yang kami perbuat tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tapi itulah Tuhan, kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga bersyukur kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Kami boleh dipersekutukan dengan hosti dan anggur yang melambangkan akan darah, yang melambangkan akan tubuh dan darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Bila senantiasa kami boleh memberitakan akan kematian Tuhan, kami senantiasa boleh ingat betapa Tuhan sudah mengasihi kami secara luar biasa. Dan biarlah persekutuan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan memberikan semangat kepada kami di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ini. Pagi ini juga kami berdoa menyerahkan untuk gereja ini, dengan segala program yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu apapun juga yang kami rencanakan, yang kami lakukan buat gereja, buat jemaat yang ada di tempat ini, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan rohani kami dibuat menjadi dewasa, iman kami menjadi kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga lewat kehidupan ini sungguh kami lebih mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih pakai setiap pengurus yang ada di tempat ini, mulai dari gembala jemaat, MPH, ketua departemen, komisi dan staf komisi, untuk sungguh-sungguh mempersatukan diri kami diikat oleh satu Roh Kudus yang sama, untuk senantiasa bekerja mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Beri kepada kami hati yang murni, hati yang kudus, hati yang tulus untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak hal Tuhan yang dibutuhkan oleh gereja di tempat ini lewat program ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang akan memberkati setiap kami jemaat, sehingga Tuhan apa yang pun yang kami butuhkan ini dapat terpenuhi oleh karena Tuhan
telah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Kalau Tuhan izinkan mereka untuk mengalami ini, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu tetap indah bagi mereka. Kalau Tuhan berkenan kepada kami untuk meminta dan mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu yang menjamah anak-anak-Mu ini. Beri mereka Tuhan kesembuhan, beri mereka pemulihan. Karena kami sangat rindu Tuhan, mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami, melayani bersama-sama, berbagi bersama di tempat ini. Terima kasih semuanya adalah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang lain yang mengalami problem, persoalan dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, dan banyak hal yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, beri kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk cakap menghadapinya. Karena kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melakukan segala perkara, dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang kami terima dari Tuhan pagi hari ini tidak hanya memberkati kami, kehidupan rohani dan iman kami di hadapan Tuhan, tapi itu juga membawa semangat di dalam kehidupan kami untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap kami pagi hari ini. Tuh hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Tuh hamba-Mu yang memimpin pujian untuk singer, pemain musik, dan pelayan-pelayan perjamuan kudus, dan setiap orang yang terlibat pagi hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Segala bentuk persembahan yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan, kita hantar ke hadiratnya. Kami mengundang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Dan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh mewujudkan bakti kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Engkau sudah memberikan segala sesuatu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan persembahan yang boleh kami haturkan kepadamu, kami menyadari tidak sebanding dengan pengorbananmu. Tapi biarlah ini Tuhan terima sebagai wujud kasih kami kepada Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
akan memekasi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian karya terbesar. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemurtad. Kami bersaksi
bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah Jumat Agung, disertai dengan perjamuan kudus. Dan jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai di dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada setiap kami. Jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.